Halo pemirsa Sekolah Birokrasi, jumpa lagi kita di dalam tema baru yang hari ini kita beri tema adalah 4 ekspektasi Presiden tentang reformasi birokrasi dan bagaimana realitasnya di lapangan. Ekspektasi Presiden itu dinyatakan di dalam 4 ya. Yang pertama, Presiden menyatakan bahwa dalam kaitan reformasi birokrasi kita ini, birokrasi yang tentu diharapkan menciptakan hasil. Beliau mengatakan bahwa seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Tetapi setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya. Yang utama itu adalah hasilnya. Nah, ini merupakan keluhan Presiden dan sekaligus merupakan fakta yang beliau temukan di lapangan. Memang cenderung birokrasi kadang-kadang bentuk laporannya itu lebih banyak sekedar dinyatakan di atas kertas. Sehingga dalam hal ini tentu laporan itu tidak hanya semata-mata berupa dokumen, tetapi harus mampu mengungkap fakta-fakta yang di lapangan dengan tentu menggunakan mekanisme cross check di lapangan. Keluhan yang kedua adalah birokrasi yang berdaya saing. Ini merupakan sebuah keinginan Presiden. Kemudian beliau menyatakan bahwa saya ingin mengingatkan bahwa tujuan reformasi birokrasi bukan hanya untuk mendapatkan birokrasi yang profesional, yang mampu melayani rakyat, tetapi juga meletakkan fondasi bagi bangsa untuk memenangkan pertandingan global. Tanpa reformasi birokrasi, kita akan semakin tertinggal dengan negara lain di dalam meraih kemajuan. Kenyataan yang kita lihat bahwa sejak tahun 2010 lewat Perpres 81 telah didesain Green Design Reformasi Birokrasi, dan kalau kita melihat hasil yang diberikan melalui laporan Kemenpan RB setiap tahun, bahkan kita bisa melihat bahwa perubahan itu tidak terlalu signifikan sebenarnya. Padahal pemerintah melalui Presiden sangat berharap bahwa reformasi birokrasi itu benar-benar bisa menunjukkan hasil, sehingga tidak semata-mata ke dalam itu dianggap baik, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat tentu harus menjadi ukuran yang lebih penting. Ekspektasi Presiden yang ketiga bahwa birokrasi yang makin deliver. Saya tidak mau birokrasi pekerjaan hanya sending-sending saja, kata beliau. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making deliver. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi kebiasaan di birokrasi itu selain memang di dalam dokumen perencanaan mereka bisa dipandang lebih banyak program-program yang bersifat populis dan tidak merupakan kebutuhan nyata daripada masyarakat. Demikian pula ketika telah disusun dokumen perencanaan itu kadang-kadang ukuran keberhasilannya itu tidak tepat. Tumpang tindih sebenarnya mana output, mana hasil. Karena itu, dokumen perencanaan yang bagus semestinya memuat ukuran yang jelas yang memperlihatkan seperti apa keberhasilan daripada suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan inilah yang diinginkan Presiden, supaya program-program dicanangkan yang menghabiskan banyak anggaran itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, ukurannya adalah pada outcome dan bahkan impact. Harapan yang keempat, bahwa birokrasi yang sederhana, lincah dan cepat atau agile birokrasi. Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih dan tidak efisien harus segera diintegrasikan. Di era disrupsi, pemerintah harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat, karena di era persaingan antar negara yang semakin sengit,
yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi. Tantangan dan solusi dimensi birokrasi tradisional, birokrasi sekarang ini harus menjadi birokrasi yang 4.0, di mana ke depan harus bisa mengadaptasikan diri. Fakta yang kita lihat bahwa struktur organisasi yang dicanangkan oleh Presiden di mana harus dikurangi, terutama eselon 3-4 dan rangka untuk percepat pelayanan itu sejak 2019 dicanangkan dan sampai sekarang sudah hampir 2 tahun tidak berjalan dengan baik. Padahal agendanya itu mengalami 3 tahapan. Selain memang penyederhanaan struktur birokrasi menghilangkan eselon 3-4, kemudian menyetarakan para pejabat dan terkena daripada dampak penyederhanaan itu, dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun mekanisme baru atau pola kerja baru sebagai konsekuensi dari penyederhanaan struktur birokrasi untuk eselon 3-4. Dan hampir 2 tahun ini bergerak hanya pada poin pertama. Karena itu ini merupakan bukti nyata bahwa memang reformasi birokrasi itu tidaklah mudah dilakukan. Perlu untuk dipikirkan bagaimana menggantikan birokrasi tradisional itu menyesuaikan diri dengan tuntutan dengan apa yang kita kenal dengan birokrasi 4.0. Nah, di sini kita harus lihat ya, bahwa birokrasi 4.0 itu harus menggantikan model-model birokrasi tradisional, dan itu kita bisa lihat dari sisi prosesnya. Birokrasi yang tradisional itu diperlihatkan dengan proses yang rigid atau kaku dan menggunakan cara-cara manual. Ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana bisa men-shifting kondisi ini ke arah birokrasi yang kita sebut tadi yang birokrasi 4.0, di mana ciri khas daripada birokrasi 4.0 itu adalah agile dan otomatis ya, produknya terstandarisasi, personalis dan customize, itu yang menjadi penting, sehingga betul-betul birokrasi yang diharapkan itu tidak lagi yang kaku, bahkan sangat mengedepankan bagaimana memberikan pelayanan sampai ke tingkat individu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa disaing, jadi bukan berdasarkan keinginan pemerintah. Jadi customize itu bermakna bahwa apa yang diinginkan masyarakat itulah yang dilakukan. Dari sisi skala ya, struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang tradisional itu kita lihat terlalu besar ya, dan lokasinya tersentralisasi. Nah, sementara kondisi ini kalau dipertahankan tentu akan menyerap banyak anggaran, tetapi kecepatan dalam merespon kebutuhan masyarakat sangat lambat. Karena itu sudah saatnya kita menggunakan struktur organisasi yang disebut dengan relevan birokrasi 4.0, di mana struktur organisasinya itu kecil atau sederhana dan lokasinya benar-benar terdesentralisasi, dalam arti harus lebih banyak unit-unit yang memberikan pelayanan dibandingkan yang menyusun kebijakan. Aspek lain yang kita bisa lihat perbedaannya itu adalah kunci kesuksesannya ya. Nah, kalau birokrasi tradisional itu mengedepankan biaya rendah ya, dan tinggi efisiensi di dalam hal pengambilan keputusan, sehingga jargonnya itu efisiensi dan efektivitas. Tetapi dia tidak berkesesuaian dengan struktur birokrasi yang tinggi, ya, panjang, dan itu justru yang timbul adalah anomali, di mana biaya yang dipandang dan diinginkan rendah justru tinggi, efisiensi yang diinginkan justru tidak efisien, bahkan akibatnya tidak efektif. Dan dari sisi misalnya modal ya, organisasi itu betul-betul banyak sekali yang digunakan dalam kerangka untuk membiayai birokrasi. Lalu bagaimana perbedaan antara hubungan dengan publik ya, antara birokrasi yang tradisional dengan birokrasi 4.0? Di dalam birokrasi yang tradisional itu hubungan dengan publik rendah dan tidak langsung ya.
Sehingga kita lihat bahwa responsivitasnya sangat rendah karena semua di-create di dalam birokrasi dan kurang memperhatikan bagaimana tuntutan nyata daripada masyarakat. Sementara birokrasi yang 4.0 itu justru hubungan itu harus tinggi ya, bukan rendah, dan harus lebarnya dan tentu menggunakan berbagai macam media, terutama sekarang adanya media digital, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas hubungan dan bahkan langsung melalui bantuan tentu media. Nah, 4 ekspektasi presiden ini tentang reformasi birokrasi dan realitasnya inilah yang kita lihat tentu akan banyak mengalami kendala di lapangan, sehingga diharapkan bahwa dengan perintah presiden ini mudah-mudahan bisa segera mungkin realisasi dengan tentu melakukan secara internal birokrasi itu transformasi yang relevan untuk merespon daripada ekspektasi presiden. Inilah yang disampaikan dalam singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ketemu lagi di dalam tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.